kelas 4. kelas 4. Oke, Pak Abi, saya minta tolong dipraktekkan dalam aktivitas yang mengorientasikan siswa pada masalah. Silakan. Mengorientasikan siswa pada masalah ya, Bu. Mm-mm. Ya, jadi langsung praktek ya, Bu. Ya, langsung. Nah, jadi anak-anak diberikan gambar berupa buah atin dan buah zaitun. Selanjutnya anak-anak diberikan pertanyaan, eh, sudah tahukah kalian buah ini, buah tin dan buah zaitun itu tadi? Terus dari permasalahan itu anak-anak ternyata banyak yang belum tahu buah tin dan buah zaitun itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Lalu anak-anak diajak menonton video terkait materi surat Atin untuk mengetahui berapa jumlah surat Atin, berapa ayat, dan diturunkan di mana seperti itu, Bu. Masalahnya di mananya? Masalahnya, iya kemarin kemarin itu masalahnya kurang. Waktu peer teaching kurangnya gini, Bu. Kan cuma saya tunjukin buah Atinnya saja. Nah, itu katanya Bu Nurlaili kurang. Jadi disuruh nambahin. Ini belum saya tambahin. Oh, oke. Ya, Jadi kalau di PBL itu kan mengorientasikan siswa pada masalah itu harus harus diberikan masalah yang autentik dan kontekstual, Pak. Jadi ya, yang ada di kehidupan sehari-hari dan bisa juga melalui video ataupun melalui cerita gitu ya. ya. Di dalam PBL yang jenengan gunakan ini ada LKPD-nya. Ada Bu. LKPD-nya ini meminta siswa untuk apa? Mengisi peta konsep Oh, peta konsep terkait dengan surat surat ini Atin. tadi. Ya, Mm-mm. Oke, sama seperti Pak Didik, apakah ada HOTS-nya di dalam modul ajar yang jenengan bikin ini? belum ada Bu. Belum ada, lah Belum berarti ada. terpenuhi aspek kurikulum merdekanya. Ya Bu. Sampai cuma sampai medium aja belum sampai high. Karena Oke. ya dari Di tujuan sini pembelajaran. ada tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang kedua, peserta didik dapat membaca surat atin dengan tartil. Yang ketiga adalah dapat menjelaskan. Berarti dari ketiga tujuan pembelajaran ini, ranah kognitifnya masih di sampai mana, Pak? Karena ada ranah kognitif itu C1, C2, Sampai C3, A, hanya C4. sampai C2 Bu. Kenapa C2? Karena cuma sampai menjelaskan saja. Oke. Kalau mengidentifikasi itu biasanya C berapa, Pak? Mengidentifikasi itu kan sudah C C C3 C3. Kenapa C3? karena mengidentifikasi itu kan butuh eh, pendalaman materi yang lebih, Bu. Mm-mm. Jadi tingkat berpikirnya lebih banyak daripada hanya menjelaskan gitu seperti itu. Oke, kemudian berikutnya dari modal pembelajaran yang jenengan pilih ini tadi, dari modul ajarnya, kira-kira di bagian mana yang meminta siswa untuk berpikir kritis? Pada waktu saat ini, Bu, saat berbagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan masalah dan pada waktu presentasi. Hmm, Karena Kenapa kok itu? karena pada saat presentasi itu eh, pada saat diskusi anak itu pasti nanti berebut jawaban yang paling benar seperti itu. Jadi Hmm, punyaku punyaku jawaban yang benar, Bu. Ini sesuai keinginanku yang ini, tapi teman yang satunya ini seperti itu, Bu. oke. Terus pada saat presentasi, kenapa bisa berpikir kritis? Karena pada saat presentasi itu kan peserta didik membacakan hasil diskusi yang paling
paling disepakati dari satu kelompok itu. Dan nanti pada waktu menilai presentasi juga anak juga semakin berpikir, oh ternyata jawabanku masih ada yang kurang seperti itu nanti, Bu. Oh, oke. Untuk aspek ini ya, beradu argumennya berarti ya. Iya, Bu. Oke. Tolong bagaimana cara memberikan variasi interaksi pembelajaran yang menyenangkan dan juga menantang untuk siswa menurut Pak Wise? Untuk pengalaman saya untuk interaksi dengan siswa itu lebih ini, Bu. Kalau anak SD itu lebih Hmm. suka diajak dalam permainan, lebih banyak dengan permainan, lebih banyak dengan bernyanyi seperti itu. Selain itu, kan variasi. Selain itu diintegrasikan dengan teknologi. Contohnya, Contohnya bermain kuisis menggunakan laptop seperti itu anak SD juga. boleh dibawa laptop siswanya Pak Wise. Pakai laptop sekolahan. Oh, ya, ya, ya. Di lab gitu berarti pembelajarannya atau gimana? Biasanya pakai pakai laptop yang saya bawa. Hmm? Jadi laptop satu dibuat gantian gitu. Oh, Tapi alah. nggak setiap hari ada waktu Eh, sendiri buat kuis gitu. Oke, oke. Ya. Oke, biasanya aspek teknologi apa yang sering kali Bapak terapkan di pembelajaran? Saya biasanya menggunakan kuisis Mm-mm, paling kalau pas daring itu pakai Google Form seperti mm-mm. itu. Oke. Terus di tujuan pembelajaran tadi Pak punyanya jenengan ini kan ada melalui kegiatan mengamati video peserta didik dapat gitu kan. Kenapa harus ada melalui kegiatan mengamati video yang punya Pak Didik tadi kan nggak ada? Ya, karena saya di dalam pembelajaran menampilkan video. Nah, ada aspek apa saja yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran komponennya? Kompon, mas, ngapunten, pripun, Bu? Komponen yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran apa aja? Komponen dalam tujuan pembelajaran. Pas? Ayo, oh yang ABCD ya, lupa, Bu. Apa aja? Ayo. A. Ah, audien, Mm, B, behavior, mm, kondisional, kondisi anak. mm. Nah, Terus? terus yang D itu degree. Oke, oke cukup. Terima kasih Pak Wais.